Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan pasukan Linggapati sudah diberangkatkan dari Maibit untuk menyerbu Singosari karena mereka ingin memanfaatkan keadaan dari Singosari yang habis bertempur dengan pasukan Ubadatu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sementara para prajurit dan pasukan Empu Songgondaru bersiap-siap setelah mereka melakukan tugas yang membuat mereka pening, yaitu mengubur mayat-mayat yang berserakan, maka para penghubung telah menyampaikan perintah bagi para prajurit yang tersebar untuk kembali ke kota raja secepatnya. Tidak ada waktu untuk pertimbangan-pertimbangan, berkata para pemimpin kelompok kepada pasukan mereka. Maka mereka pun segera minta diri kepada anak-anak muda yang selama itu telah mereka persiapkan, bahkan dengan pesan bahwa jika perlu mereka tentu akan dipanggil pulang ke kota raja. Sekelompok demi sekelompok dari daerah yang terpencar, prajurit-prajurit Singosari telah mendekati kota raja. Para penghubung telah memberikan pesan bahwa mereka harus segera berada di dalam kota raja, karena bahaya nampaknya tidak akan tertunda-tunda lagi. Kedatangan mereka disambut dengan penuh harapan bahwa kota raja akan dapat diselamatkan dari serangan Linggapati yang cerdik. Namun mereka digelisahkan oleh kedatangan seorang petugas sandi yang lain yang memberitahukan bahwa jumlah pasukan Maibit ternyata sangat besar, jauh lebih besar dari pasukan Empu Badatu. Para pemimpin prajurit di Singosari menjadi berdebar-debar mendengar laporan itu. Namun Maesa Agni masih mencoba menenangkan mereka. Meskipun pasukan Empu Songgondaru belum sebesar seperempat pasukan Ubadatu, tetapi masih ada harapan bahwa prajurit Singosari akan bertambah semakin banyak, sehingga pada saat orang-orang Maibit itu masuki kota raja, pasukan Singosari telah siap menghancurkan lawan. Tetapi lawan itu jauh lebih besar. Tiap kali terdengar para senopati bergumam. Tiba-tiba saja Maesa Agni berpaling kepada para senopati. Ada sesuatu yang terbersit di dalam hatinya. Namun nampaknya ia masih ragu-ragu mengatakannya. Ronggowuni agaknya melihat gejolak hati Maesa Agni, sehingga ia pun kemudian bertanya, "Paman, apakah ada sesuatu yang terpikir oleh Paman menghadapi keadaan yang gawat ini?" Maesa Agni menarik napas, kemudian dengan ragu-ragu ia berkata, "Hamba mempunyai suatu pendapat yang barangkali masih memerlukan pertimbangan. Katakan Paman, apapun yang sedang Paman pikirkan. Jika para senopati berpendapat pikiran itu baik, kita tentu akan melaksanakan. Jika tidak, kami akan berikan penilaian atas pendapat Paman." Maesa Agni mengangguk-angguk, kemudian katanya, "Tuanku, jika sekiranya hamba diperkenankan, hamba ingin menyusun pasukan yang terdiri dari para tawanan yang baru saja kita kalahkan dari pasukan Ubadatu. Hamba akan memberikan penjelasan tentang keadaan yang sebenarnya kita hadapi. Kita akan menjajakan pengampunan jika mereka dengan sungguh-sungguh membantu kita." Ronggowuni mengerutkan keringnya. Seorang senopati muda dengan serta-merta bertanya, "Bagaimanakah jika mereka ternyata berpihak kepada Linggapati?" Kita harus memberikan penjelasan bahwa Linggapati tidak akan dapat dipercaya jika benar-benar Linggapati tidak bermaksud mengkhianati Empu Badatu.
maka ia tidak akan menunggu sampai pasukannya hancur. Tentu mereka akan dapat menilai sikap itu. Apakah kita yakin bahwa mereka lebih percaya kepada kita daripada kepada Linggopati? Bertanya Senopati yang lain. Aku memang menganggap demikian. Kita tidak membunuhnya, meskipun kita dapat mengalahkan mereka. Kita menawan mereka dengan sikap yang wajar. Ranggawuni yang mendengarkan pembicaraan itu mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, "Tetapi apakah paman yakin?" "Hamba yakin terhadap sikap mereka. Yang hamba ragukan apakah pendapat ini akan dapat disetujui." Ranggawuni mengangguk-angguk, sementara Maisa Cempaka bertanya, "Apakah paman pernah berbicara dengan 1-2 orang di antara mereka?" "Hamba, tuanku. Dan hamba mendapat kesimpulan bahwa sebagian dari mereka sama sekali tidak mengerti dan tidak menyadari apakah yang sebenarnya telah mereka lakukan." Maisa Cempaka memandang Ranggawuni sesaat kemudian bertanya, "Jika paman yakin bahwa paman dapat memberikan penjelasan, aku kira pendapat paman dapat dicoba dengan memilih di antara mereka orang-orang yang nampaknya tidak terlalu liar." "Aku sependapat," sahut Ranggawuni. "Cobalah paman bersama beberapa orang mengamati sekali lagi. Apakah kita akan dapat mempercayai mereka?" Maisa Agni mengangguk sambil menjawab, "Hamba akan menjajaki lebih dalam lagi, tuanku. Mudah-mudahan hamba mendapatkan kenyataan seperti yang hamba duga." Setelah pembicaraan itu selesai, maka Maisa Agni pun segera menemui orang-orang yang berada dalam tahanan bersama Witantra, Mahendra, Rembu Ampal, dan Maisa Bungalan. Dengan berbagai cara mereka berusaha untuk menjajaki pendapat para tawanan itu. Dengan hati-hati, Maisa Agni berbicara di hadapan mereka tentang keadaan yang sedang dihadapi oleh Singosari, sikap Linggapati terhadap Empu Bharadatu, dan kemudian janji pengampunan terhadap mereka yang bersedia, dan kemudian membuktikan bahwa mereka telah menyesali sikapnya. Mungkin ada di antara kalian yang terbunuh sebelum menikmati pembebasan yang kami janjikan, tetapi mayat kalian akan dikubur bersama para pahlawan dari Singosari, tidak disisihkan sebagai pengkhianat yang telah memberontak terhadap negara." Para tawanan itu mendengarkan keterangan Maisa Agni dengan seksama, keterangan yang cukup panjang dan meyakinkan. "Akhirnya terserah kepada kalian. Pintu ruangan ini akan dibuka, demikian pula pintu ruangan-ruangan lain. Siapa yang bersedia menerima tawaran pembebasan dan kesempatan untuk menebus kesalahan yang pernah kalian lakukan, aku persilahkan keluar dan berkumpul di halaman depan. Sedangkan yang tidak bersedia, kami tidak akan memaksa. Mereka dipersilahkan tetap berada di dalam ruangan ini." Maisa Agni tidak menunggu jawaban. Ia pun segera meninggalkan ruangan itu dan memasuki ruangan berikutnya, sehingga ia telah berbicara beberapa ruangan bergantian dengan Witantra, Mahendra, dan Rembu Ampal. Setiap ruangan yang dimasuki oleh pemimpin-pemimpin Singosari itu telah menjadi gelisah. Beberapa orang diburu keraguan-raguan. Mereka dibayangi oleh kecurigaan bahwa mereka akan ditipu oleh prajurit Singosari. Namun timbul juga kepercayaan mereka melihat kesungguhan sikap para pemimpin Singosari yang telah datang ke setiap ruangan itu. Kesempatan seperti ini jarang sekali didapat oleh tawanan yang manapun juga, desis salah seorang dari mereka. "Setelah perang melawan Maibit selesai, kita akan dibantai siapapun yang menang," sahut yang lain. "Aku percaya kepada Maisa Agni. Ia bukan termasuk orang yang licik. Aku kira ia benar-benar akan menepati janjinya. Aku lebih percaya pada Maisa Agni daripada orang-orang Maibit, termasuk Linggopati," berkata seseorang yang telah agak lanjut usia,
tapi badannya masih nampak kuat. Dan sejenak mereka saling berbincang, namun akhirnya di setiap ruangan telah tumbuh kepercayaan bahwa Mahesa Agni dan kawan-kawannya tidak termasuk orang yang licik dan pendusta. Mereka adalah ksatria yang dapat dipercaya kata-katanya. Karena itulah maka meskipun ragu-ragu, beberapa orang telah menjenguk keluar pintu yang telah terbuka. Beberapa saat masih nampak keraguan-raguan yang mencekam. Namun ketika seorang dari mereka melangkah keluar, maka yang lain pun segera menyusul seorang demi seorang. Tapi akhirnya ruangan-ruangan itu telah menjadi kosong. Kehadiran mereka di halaman depan telah disambut oleh para prajurit Singosari seperti keluarga sendiri. Mereka kemudian disusun dalam satu barisan. Namun kemudian kelompok-kelompok kecil mereka telah dilebur dengan pasukan Singosari. Mereka tetap curiga terhadap kita. Seseorang di antara mereka berbisik. Itu wajar sekali, jawab yang lain. Dengan begini kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Pasukan kita telah dipecah dalam kelompok-kelompok dan dibaurkan dengan prajurit Singosari di tempat yang terpisah-pisah. Justru kita harus membuktikan bahwa kita tidak sekedar berbohong dengan licik. Kita harus membuktikan bahwa kita benar-benar ingin menebus kesalahan yang pernah kita buat. Jika kita tetap hidup, maka kita akan dapat menikmati kebebasan seperti kebanyakan orang. Sedangkan kemungkinan kita untuk mati tidak lebih buruk dari prajurit-prajurit Singosari sendiri. Demikianlah maka bekas pengikut Empu Baradatu itu hampir seluruhnya yang tertawan hidup telah menyatakan diri ikut serta dalam perjuangan melawan orang-orang Mahibit. Mereka telah mempertaruhkan jiwa mereka untuk mendapatkan kebebasan seperti kebanyakan orang-orang Singosari yang lain. Rasa-rasanya mereka telah dicekam oleh kerinduan untuk hidup tanpa dikejar-kejar oleh kewajiban-kewajiban yang kemudian mereka sadari seolah-olah telah mengikat mereka pada jantung dan hati. Hidup sebagai orang-orang yang menghirup ilmu hitam dengan segala macam tata cara yang mengerikan, maupun hidup sebagai tawanan di dalam batas dinding-dinding yang kuat. Kesempatan yang terbuka itu memang harus dipertaruhkan dengan segenap hidup mereka. Dan orang-orang bekas pengikut Empu Baradatu itu telah memilih untuk menebus kebebasan itu dengan jiwa mereka. Demikianlah maka pasukan Singosari telah bertambah kuat. Di antara mereka mendapat pasukan Empu Songondaru dan bekas para pengikut Empu Baradatu. Sementara itu prajurit Singosari yang terpencar sekelompok demi sekelompok telah memasuki pintu gerbang kota raja. Sementara itu Linggopati telah siap dengan seluruh pasukannya. Laporan terakhir yang sampai kepadanya mengatakan bahwa prajurit Singosari telah berhasil menghancurkan pasukan Empu Baradatu. Tapi prajurit Singosari harus menebus kemenangan itu dengan korban yang tidak terhitung jumlahnya. Karena Empu Baradatu berhasil masuki halaman istana setelah mereka menghancurkan kota raja. Bukan main, desis Linggopati. Empu Baradatu benar-benar membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan cukup untuk menghancurkan Singosari. Meskipun ia sendiri akhirnya juga menjadi hancur. Kita harus segera menguasai keadaan, berkata seorang kepercayaannya. Ya, kita akan berangkat dengan kekuatan kita sepenuhnya. Kita tidak mau gagal oleh kesombongan bahwa Singosari tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Kita akan masuki kota raja dan akan berbaris di sepanjang jalan kota menuju ke halaman istana. Mungkin kota raja telah hancur dan rata dengan tanah. Mungkin istana Singosari pun telah rusak, tapi lambang kekuasaan itu akan jatuh ke tangan kita. Kita akan membangunkannya kembali dengan kemegahan yang melampaui kota raja Singosari yang lama. Dengan penuh harapan, Linggopati membawa pasukannya menuju ke kota raja. Di
Di sepanjang jalan, setiap orang di dalam pasukannya telah memperbincangkan kemungkinan yang akan mereka hadapi. Kita akan menemukan sebuah kota yang sudah hancur. Kita tidak akan dapat merampas harta benda maupun membawa putri yang telah kita taklukkan. Semuanya sudah dihanguskan oleh Empu Baldatu, meskipun akhirnya Empu Baldatu sendiri menjadi hangus. Ternyata bahwa Linggopati tidak dapat menghapuskan perasaan bangganya terhadap pasukannya yang kuat. Kesalahan yang pertama dibuatnya adalah bahwa ia menganggap prajurit Singosari benar-benar telah lumpuh. Itulah sebabnya maka Linggopati yang sampai saat terakhir berhasil merahasiakan seluruh kekuatannya. Maka kini ia sama sekali tidak menyamarkan pasukannya. Pasukan itu berjalan dengan tenang di sepanjang jalan menuju ke kota raja. Penghuni padepokan yang dilalui oleh pasukan itu menjadi gempar. Mereka melihat pasukan pengawal lengkap dengan senjata di tangan. Apakah yang akan mereka lakukan? Pertanyaan itu timbul pada setiap orang. Tapi tidak seorang pun yang dapat memberikan jawaban. Sebagian dari mereka memang berprasangka buruk terhadap pasukan itu. Namun yang lain sama sekali tidak dapat menyebutkan sama sekali. Namun dalam pada itu Singosari telah siap menyambut pasukan yang baru datang. Bahkan hampir setiap saat para pengawas datang melaporkan apa yang mereka lihat pada pasukan Linggopati yang semakin mendekati kota raja. Pasukan ini lebih kuat dan lebih gila dari pasukan Empu Baldatu, seorang pengawas melaporkan. Apa yang kau lihat? Mereka berjalan dengan tenang di sepanjang jalan raya. Bahkan sekali-kali mereka bersorak-sorak, seolah-olah mereka telah mendapatkan kemenangan di suatu medan. Mereka mengacukan senjata mereka dan membentak orang-orang pedukuhan yang karena ketidaktahuan mereka berusaha untuk melihat iring-iringan apakah yang sedang lewat itu. Para senopati di Singosari termangu-mangu mendengar laporan itu. Mereka telah membayangkan bahwa pertempuran yang bakal datang tidak akan kalah dahsyatnya dengan pertempuran yang baru diselesaikan oleh prajurit Singosari. Dengan hati yang berdebar-debar, para prajurit Singosari telah mempersiapkan perlawanan dari atas dinding kota raja. Di belakang dinding, pasukan yang besar telah bersiaga pula. Di antara mereka terdapat bekas para pengikut Empu Baldatu yang telah menemukan keyakinan baru di dalam hidupnya. Sementara itu di lapisan yang terakhir, anak-anak muda Singosari telah memegang senjata pula. Bukan saja anak-anak muda dari dalam kota raja, tetapi anak-anak muda dan sekitar kota raja yang keluarganya mengungsi masuk ke dalam dinding telah ikut bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Bahkan bukan saja anak-anak muda, tetapi di setiap halaman, setiap orang laki-laki telah bersiap-siap pula untuk melakukan perlawanan dengan cara masing-masing. Sementara itu gerombolan anak-anak muda yang nakal seakan-akan telah mendapat kesempatan untuk menyalurkan kenakalannya tanpa dihalau orang. Mereka telah mempersiapkan perlawanan yang khusus sesuai dengan kenakalan mereka. Beberapa orang anak muda telah membuat semprotan dari bumbung yang berlubang-lubang pada ruasnya, sementara dari lubang batangnya disusupkan galah yang dibalut dengan sobekan-sobekan kain. Sementara itu anak-anak muda yang lain telah menumbuk batang dan akar pohon rawi yang sangat gatal, sedang yang lain lagi telah memetik buah cabai sebanyak-banyaknya di sawah dan ditumbuk pula.